Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama RDT di sini. Pada video ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan program objek sebagai fungsi argumen dan juga returning objek uh, atau pengembalian objek dari fungsi. Oke, langsung kita mulai saja tutorialnya pada video ini. Seperti biasa, yang pertama kita harus lakukan itu menggunakan include ya. Masukkan header file. Oke, lalu kita buat kelasnya. Di sini kita buat kelas mobil. Oke, lalu untuk private-nya kita buat ini aja ya, nama merek dan harga. Oke, contoh kita buat ini. Oke, lalu untuk publiknya kita buat dulu member fungsinya aja ya, pasti kita buat dulu untuk pengambilan data. Ini berarti masukkan merek dulu. Lalu harga. Oke, kita masukkan data merek dan harga untuk mobil. Setelah itu kita buat fungsi untuk menampilkan. Oke, kita buat dua ini dulu aja ya. Lalu kita ke main fungsinya. Oke, di main seperti biasa kita definisikan dulu objeknya ya. Kita di sini misalkan buat ada 3 objek, M1, M2, dan M3. Lalu satu objek lagi dengan nilai yang sudah fix, misalkan M0 aja ya. Ini untuk mereknya Daisy Toyota. Lalu harganya 200 juta. Nah, oke. Oke, sekarang kita setelah mendefinisikan
objek, kita mulai untuk memasukkan data ke objek. Gitu. Kan ini m1.get. m1.get berarti objek m1 menjalankan fungsi get yang ada di kelas untuk memasukkan data ke member data M1 sendiri untuk masukkan merek dan harga di M1. Oke, kita masukkan satu-satu. Oke, jadi M3 ini atau kita ganti aja ya, mungkin kalau M3 ini M3 ini kita gunakan untuk menghitung total. Jadi kita berikan nama objeknya total saja. Oke, M1 M2 begin. Lalu kita tampilkan satu show. Oke. Nah, lalu misalkan kita ingin mendapatkan ini ya, ingin mendapatkan hasil yang saya masukkan M0 juga. Oke. Misalkan kita ingin mendapatkan total harga dari semua objek dari M0, M1, M2 gitu kan, totalnya berapa gitu kan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan ini ya, objek sebagai fungsi argumen untuk mendapatkan data dari tiap-tiap objek. Jadi misalkan kita dapat menggunakan M3 ini untuk mengumpulkan data dari objek yang lain. Tapi di sini kita harus buat dulu satu fungsi baru untuk menjumlahkan tiap masing-masing data gitu, untuk mendapatkan jumlah total itu berapa. Nah, misalkan di sini kita buat fungsi void add ya. Nah, lalu di sini karena kita mengambil data dari 3 objek, berarti kita di sini juga harus membuat 3 argumen kan gitu. Nah, di sini juga kita buat juga M3 dengan memanggil fungsi 3 argumen. Misalkan M3 dot ini ya, ini kan add. Oke, 3 argumen berarti yang dipanggil adalah M0, M1, dan M2. Nah, di sini kita juga menuliskan ini argumennya. Caranya menulis itu dengan menggunakan nama kelas spasi variabel untuk menyimpan data dari masing-masing objek. Misalkan mobil ini A, mobil B, mobil C. Diisikan oleh spasi ya. Nama kelas spasi variabel untuk menyimpan data sementara dari objek M0, M1, dan M2. Lalu bagaimana cara menghitung, cara memanggil, kan ini tiap objek terdapat merek dan harga. Yang kita butuhkan adalah harga aja kan. Nah, terus caranya bagaimana kita bisa mengasah harganya aja? Itu berarti kita bisa menggunakan, oke, misalkan jumlah. Misalkan harga. Jadi harga di M3 ya, ini harga untuk M3, untuk objek M3 itu harga total. Berarti kan misalkan di harga sama dengan A dot harga ditambah B dot harga ditambah C dot harga. Nah, di sini berarti kita 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 memanggil atau kita mengambil harga yang ada di A, di mana A itu adalah M0. Di sini juga begitu, berarti B dot harga berarti kita mengambil harga yang ada di B, di mana B itu adalah M1. Itu juga dengan C dot harga berarti kita mengambil harga yang ada di C, di mana C adalah objek M2. Nah, caranya begitu dengan menggunakan operator dot. Nah, terus kita tampilkan saja berarti total harga harga. Oke. Oke, sekarang kita coba. Kemungkinan ada error. Ini apa errornya? Oke, kan ada errornya. Kita lihat errornya apa.
Nah, di sini error M3 was not declared in the scope. Oke, oh M3 tidak, oh ya, kita tadi M3 sudah ganti dengan total. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Lihat errornya, error no matching function for call to mobile. Oke, kenapa error di sini? Oke, seperti yang kita tahu, setiap objek, ini kan ada dua tipe objek, yang satu tanpa argumen dan satu dengan dua argumen. Berarti dia membutuhkan konstruktor. Kita buat konstruktornya dulu. Sorry. Nah, berarti kan mobil untuk. Sekarang kita buat yang tanpa argumen dulu ya. Ini terus harga kita beri nilai awal 0. Oke, lalu kita tutup. Oke, lalu yang kedua, konstruktor pertama tanpa argumen, lalu yang kedua dengan dua argumen. Kan berarti ini yang pertama itu string merek, koma, integer, harga. Kita coba, bisa nggak ya? Kalau langsung gini. Oke, oke. Ini kita kasih enter aja di sini. Biar lebih bagus. Terus kenapa gate-nya ini kita taruh di konstruktor aja kan gitu bisa sebenarnya. Karena setiap objek kan dia masuk ke konstruktor. Karena di sini ada total ini. Kan di sini ada total di mana dia eh, bukan termasuk bagian dari objek yang memberikan nilai kan. Dia itu untuk mencari jumlahnya. Bisa kita akali juga sebenarnya. Misalkan di sini kita buat aja dia memiliki satu ini ya, memiliki satu apa namanya argumen gitu. Jadi kita bisa buat satu lagi di sini yang memiliki satu argumen. Misalkan itu integer merek harga. Di harga awalnya kita beri 0. Itu kan. Nah, ini sudah jadi konstruktor satu argumen untuk mengakomodasi dari total. Jadi untuk get ini bisa kita pindahkan ke konstruktor. Nah, bisa seperti ini juga. Ini kita hapus saja. Itu. Ini kalau kita ingin menggunakan konstruktor. Kalau yang tadi kan kita buat void get kan. Nah, sekarang kalau dengan konstruktor maka konsekuensinya yang total ini harus dipisahkan atau dibedakan dengan M1 dan M2 yaitu dengan cara membuat argumen palsu gitu. Satu argumen. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Oh ya, karena menggunakan konstruktor berarti kan ini nggak usah. Nah, makin simpel programnya. Oke, masukkan merek mobil misalkan yang pertama Honda. Harga 250 juta. Oke, yang kedua Suzuki. Harga mobil 120 juta. Oke, yang ini yang pertama. Oke, yang pertama M0. Merek mobil ini nggak masuk, lalu harga juga kacau. Oke, berarti penulisan seperti ini itu nggak bisa. Kita harus tetap menggunakan AP sudah kita pakai ya, kita ganti dengan X. Kita menggunakan cara seperti ini. Terus ini berarti merek tuh X. Lalu koma
Oke, sekarang kita coba lagi. Berhasil nggak? Gitu. Tapi sepertinya ini harus diberi enter dulu. Cukup mengganggu. Coba lagi. Anda. Nah, dengan penulisan seperti ini, baru datanya terbaca ya. Toyota dan 200 juta. Sini Honda 120 juta, Suzuki 300 juta. Maka totalnya adalah 200 tambah 100 berarti 320 tambah 300 berarti 620 juta. Gitu. Oke, misalkan di sini saya ingin membuat fungsi ini itu dituliskan di luar kelas atau didefinisikan di luar kelas gitu. Jadi di dalam kelas itu cuma deklarasi nama fungsinya aja. Apakah bisa? Bisa. Di rambutnya void, terus nama kelasnya kan di sini mobil, di dua kali. Lalu nama fungsinya itu apa? Disebutkan add. Lalu kita tuliskan sama dengan ini. Terus isinya kita pindahkan juga. Nah, oke seperti ini. Nah, tentu saja yang di dalam kelas pun ada perubahan. Jadi kita hanya perlu di sini menuliskan nama kelasnya saja sesuai dengan jumlah argumen yang digunakan atau dipasing. Oke, kita coba lagi ya. Nah, kita masukkan Honda, Suzuki, S. Nah, oke di sini jadi Toyota, Honda, Suzuki. Berapa totalnya? 200 tambah 100 tambah 200 maka 500 juta. Itu cara untuk membuat fungsi di luar kelas itu sendiri. Gitu. Oke, sekian untuk video ini tentang objek sebagai fungsi argumen ya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas pembuatan array untuk mendefinisikan objek. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.